Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Al-Kausar dengan NIM 2330101109. Jadi kali ini saya akan membuat tugas laporan yang berkaitan dengan psikologi, karena ini adalah tugas mata kuliah psikologi agama dan kesehatan mental. Dan juga ini tugas yang diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Pak Dr. Irman SAG MPD dan Bu Elsa Dina Susandra. Baiklah, saya akan menyampaikan atau mempresentasikan tugas laporan saya, yaitu terkait tentang analisis konten. Yang dimana saya menganalisis konten pada kasus guru ngaji cabul di Jember. Pertama-tama yaitu bagaimana keterkaitan agama dan kesehatan mental serta bagaimana ia dapat saling mempengaruhi pada kasus guru ngaji cabul di Jember. Jadi, jawabannya adalah agama dalam fungsinya yang ideal adalah sumber kekuatan batin, pembentuk moral, dan penyelamat jiwa manusia. Nilai-nilai agama banyak digunakan untuk membantu individu menjalani kehidupan secara bermakna, memberi harapan dalam penderitaan, serta menuntun manusia pada kebaikan dan kebijaksanaan. Namun dalam kasus guru ngaji di Jember, kita melihat realitas yang kontras. Agama yang seharusnya melindungi dan membimbing malah dijadikan alat memanipulasi oleh pelaku yang memanfaatkan status sosial dan keagamaannya untuk melancarkan tindakan yang tidak bermoral. Guru ngaji seharusnya menjadi figur teladan, tetapi dalam kasus ini justru menjadi pelaku kekerasan seksual. Jadi, pengaruh terhadap kesehatan mental korban. Kita membahas pengaruhnya, yaitu trauma psikologis mendalam. Anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual akan mengalami trauma jangka panjang, terutama jika dilakukan oleh orang yang seharusnya dipercaya dan dihormati. Dalam konteks ini, pelaku adalah guru ngaji, figur yang diasosiasikan dengan nilai-nilai suci. Akibatnya, korban mungkin mengalami ketakutan berlebih, mimpi buruk, kesulitan konsentrasi, depresi, hingga kehilangan makna terhadap nilai agama. Lalu kehilangan kepercayaan terhadap institusi agama. Ketika kekerasan terjadi di ruangan keagamaan seperti musola, anak-anak ini bisa tumbuh dengan persepsi negatif terhadap agama. Mereka bisa mengalami krisis spiritual, kehilangan rasa aman dalam praktik ibadah, bahkan menjauhi aktivitas keagamaan. Lalu, rasa bersalah dan kebingungan moral. Karena pelaku menggunakan rayuan berbasis iming-iming agama seperti nanti jadi pintar mengaji dan hafal Al-Quran. Korban bisa merasa bersalah jika melawan. Mereka bisa bingung membedakan mana yang benar dan salah secara moral. Mereka karena dimanipulasi, ini dilakukan dalam bingkai pahala dan ketaatan. Yang kedua adalah bagaimana peran agama dalam mengatasi hal tersebut. Yaitu, walaupun agama telah disalahgunakan oleh pelaku, agama tetap dapat berfungsi sebagai sarana pemulihan dan penegakan keadilan. Hal ini bisa dilakukan melalui pendekatan spiritual, pendidikan moral yang benar, dan kehadiran tokoh agama yang amanah. Jadi peran agama yang bisa dijalankan adalah pendampingan spiritual korban. Korban yang mengalami pelecehan seksual membutuhkan bukan hanya pemulihan medis atau psikologis, tetapi juga pemulihan spiritual. Tokoh agama yang profesional bisa menjadi pendamping dalam memberikan pemahaman bahwa agama tidak pernah melegalkan pelecehan dan bahwa tindakan pelaku bertentangan dengan ajaran Islam yang menjunjung tinggi kehormatan, kasih sayang, dan keadilan. Lalu penegasan nilai moral dalam agama. Islam menempatkan anak-anak dalam posisi yang mulia dan harus dilindungi. Agama menolak keras segala bentuk kekerasan termasuk seksual. Lalu bagaimana proses pembelajaran dan pendidikan untuk penanganan masalah tersebut? Jadi pendidikan adalah kunci dalam mencegah dan menangani kasus seperti ini. Ketika pendidikan agama hanya berfokus pada hafalan tanpa membentuk pemahaman nilai, maka kekerasan seperti ini bisa terjadi karena tidak ada sistem perlindungan, pembelajaran, dan pendidikan yang diperlukan. Pertama, pendidikan yang holistik, pendidikan agama yang holistik. Jadi secara keseluruhan, pemahaman etika, kesadaran akan hak-hak anak dan batasan fisik, lalu penyadaran bahwa ketaatan kepada guru bukanlah ketaatan mutlak. Mungkin presentasi saya hanya sampai sini karena batas waktu hanya 4 menit. Saya pamit undur diri. Terima kasih telah menonton video saya. Saya mudah-mudahan membawa manfaat kepada kehidupan kita sesudah menonton video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.